Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningpol P. Febrianti dari kelas B Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya tentang salep dan pasta. Namun sebelumnya saya ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka dengan Ibu dan Bapak lewat virtual ini, yang saya hormati dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Semoga dari pembahasan yang saya paparkan ini bisa memperjelas teman-teman atau menambah ilmu bagi kita semua untuk diaplikasikan dalam pembelajaran. Baik, waktunya untuk membuka pembahasan. Yang sudah saya sampaikan tadi atau sebutkan bahwasanya saya mengambil tema tentang sediaan semi solid ya, dimana semakin hari semakin banyak jenis dan ragam penyakit yang muncul, apalagi sekarang ini pandemi ya. Musim pandemi banyak sekali obat yang dikembangkan. Nah, ahli farmasi mengembangkannya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan efek terapi serta dosis obat yang sesuai untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kita masuk ke pembahasan salep. Bisa dilihat di gambar di layar. Itu merupakan sediaan salep ya, di mana sediaan salep itu sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian luar atau topikal. Selanjutnya, basis salep. Basis salep itu dapat digolongkan pertama, dasar salep hidrokarbon. Nah, salep ini dimaksudkan untuk memperpanjang kontak bahan obat dengan kulit dan bertindak sebagai pembalut atau penutup pembalut ya. Bahannya itu ada vaselin album, vaselin pelapung, parafin cair, parafin padat gitu. Yang kedua ada dasar salep serap, artinya salep itu dapat menyerap air, tapi menyerapnya itu cuma 5% saja. Bahannya itu ada adapselanae, ungenta simplex, hidrofilik vetrolerum. Yang ketiga ada dasar salep yang dapat diolesi dengan air, terdiri dari bahan dasar salep emulsi, minyak dalam air seperti finishing cream, emulsifying equipment BP, hidrophilic equipment yang dibuat dari minyak mineral. Yang keempat ada dasar salep yang dapat larut dalam air, antara lain PGA atau campuran PEG. Di sini ada resep yang menyebutkan mana saja yang termasuk basis atau bahan tambahan. Aktif di sini lanolin, kemudian setilalkoli, kemudian asidis trinisi, kemudian kali hidroksid, dan basisnya yaitu parafin liquid dan PGA. Untuk zat tambahannya ada aquades. Nah, selanjutnya cara pembuatan pertama ada 4 peraturan. Peraturan pertama, zat-zat yang dapat larut dalam lemak dilarutkan ke dalamnya jika perlu dipanaskan. Yang kedua, bahan-bahan yang larut dalam air jika tidak ada peraturan lain dilarutkan terlebih dahulu dalam air, asalkan air yang digunakan dapat diserap seluruhnya oleh basis salep. Jumlah air yang dipakai dikurangi dari basis. Yang ketiga, bahan-bahan yang sukar atau hanya sebagian dapat larut dalam lemak dan air harus diserbukan terlebih dahulu, kemudian diayak dengan pengayakan nomor 40 atau 100. Yang keempat yaitu salep-salep yang dibuat dengan jalan mencairkan atau mencampurkan harus segera didinginkan. Adapun kelebihan salep, pertama dapat diatur penetrasinya dengan memodifikasi basisnya, kontak sediaan dengan kulit lebih baik, kemudian lebih sedikit mengandung air sehingga sulit ditumbuhi oleh bakteri. Yang selanjutnya lebih mudah digunakan tanpa alat bantu. Tapi untuk kekurangannya sendiri, pertama dia terjadinya tengik, terutama untuk sediaan dengan basis lemak tak jenuh. Kemudian memungkinkan terbentuknya kristal dan terjadinya perubahan warna. Selanjutnya ada sediaan pasta. Pasta itu merupakan sediaan semi padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang ditujukan untuk pemakaian luar. Nah, biasanya dibuat dengan mencampurkan bahan obat yang berbentuk serbuk dalam jumlah besar dengan vaselin atau parafin liquid, atau dengan bahan dasar tidak berlemak yang dibuat dengan gliserol dan mucilago. Kemudian untuk basis pasta. Nah, pada dasarnya basis yang digunakan dalam formulasi sediaan pasta itu tidak jauh berbeda dengan basis yang digunakan dalam formulasi sediaan salep. Di antaranya
basis hidrokarbon. Nah, si basis ini tidak diabsorpsi oleh kulit inner, kemudian tidak bercampur dengan air, kemudian untuk daya absorpsinya sendiri sangat sedikit, sangat rendah gitu. Kemudian meningkatkan absorpsinya obat melalui kulit. Nah, untuk bahan dasarnya itu ada parafin hard, liquid parafin substitute, kemudian parafin ointment. Nah, untuk basis kedua yaitu basis absorpsi, di mana basis ini bersifat hidrofil dan dapat menyerap sejumlah air tertentu dan larutan cair tertentu. Untuk bahan dasarnya seperti wall fat, wall alkohol, beeswax, dan kolesterol. Nah, untuk contoh emulsi minyak dalam air, basisnya itu kayak hydrous wall fat atau lanolin, kemudian oily cream. Untuk cara pembuatannya, yang pertama mencampurkan. Komponen dari pasta bersama-sama dicampurkan dengan segala untuk sediaan yang rata tercapai. Kemudian yang kedua, peleburan. Beberapa atau semua komponen dari pasta itu dicampurkan dengan meleburkan bersama. Kemudian didinginkan dengan pengadukan, homogen gitu kan, yang konstan sampai mengental. Nah, di sini ada resep ya, resep pasta, di mana di sini yang termasuk zat tambahan, basis ataupun zat aktifnya. Nah, di sini ada sulfur sebagai zat aktif, kemudian ada resveratrol, ada cetomagrocoli, kemudian ada cetostirialkoli. Kemudian untuk basisnya ada parafin liquid, paselin parfum, dan zat tambahannya itu ada GNO. Untuk keuntungannya itu mengikat cairan sekret, tidak mempunyai daya penetrasi gatal dan terbuka sehingga mengurangi rasa gatal lokal gitu. Yang ketiga, lebih melekat pada kulit sehingga kontaknya dengan jaringan lebih lama. Yang keempat, ada konsentrasi lebih kental gitu daripada salep. Kemudian daya absorpsiannya itu lebih besar dan kurang berlemak dibandingkan dengan sediaan salep lainnya gitu. Sediaan salep gitu maksudnya. Nah, untuk kerugiannya dari bentuk sediaan pasta ini, yang pertama, karena sifat pasta itu kaku ya, kalian tahu juga kaku, pasti pada umumnya tidak sesuai untuk pemakaian pada bagian tubuh yang khususnya yang banyak bulunya gitu. Nah, kemudian itu sih kekurangannya untuk eksistensinya mungkin ya. Yang kedua, dapat mengeringkan kulit dan merusak lapisan kulit epidermis. Yang ketiga, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, seperti itu. Selanjutnya, ada kemasan dan etiket. Di dalam kemasan itu harus memuat nomor NDC atau National Drug Code, di mana nomor ini dipakai oleh ahli obat untuk mengenalkan obat dan cara pengemasannya. Contohnya ada NDC 71-771-52. Yang kedua, jumlah total obat dalam wadah. Nah, informasi ini biasanya ditemukan pada bagian atas etiket di sebelah kiri. Contohnya misalkan kuantitinya 200 tablet, 100 mili, 1000 mili gitu ya. Kemudian yang ketiga ada nama dagang. Nama dagang atau nama merek atau nama pemilik dapat diketahui dari simbol R bulat. Tahu kan maksudnya? Nah, nama dagang dapat ditulis dengan huruf besar pada etiket atau hanya huruf awal yang besar. Contohnya Gunaseta, Lisidal, kemudian Proris. Yang keempat, harus memuat nama generik, di mana nama generik itu adalah nama obat yang diterima secara resmi seperti yang tercantum dalam USP dan NF. Suatu obat atau nama farmasi, suatu obat dapat memiliki beberapa nama dagang tetapi hanya memiliki satu nama generik saja. Nama generik tidak ditulis dalam huruf besar. Contohnya Ceftazidime didistribusikan sebagai Ceftaz, Fortaz gitu ya. Yang kelima ada kekuatan obat. Nah, kekuatan obat ini artinya obat padat ditulis dalam nerat matriks, obat cair dinyatakan sebagai larutan obat dalam pelarut. Contohnya Sevonisid 5 gram, kemudian dikloxacin 100 mg dalam 5 mili gitu. Yang keenam ada bentuk obat. Nah, etiket menetapkan jenis preparat dalam wadah obat. Contohnya tablet, kapsul, suspensi gitu. Yang ketujuh ada dosis biasa. Artinya dia menyatakan berapa banyak
obat diberikan pada sekali pemakaian atau selama periode 24 jam, dan juga menyatakan siapa yang sebaiknya menerima obat tersebut. Contohnya, dewasa 1-2 sendok, anak setengah tablet atau setengah kaplet dalam usia sekian-sekian. Yang 10, tanggal kadaluarsa, di mana obat tidak dapat digunakan setelah tanggal akhir dari bulan yang sudah dinyatakan. Yang 11, petunjuk obat. Obat dalam bentuk serbuk dan harus dilarutkan. Jumlah dan jenis cairan yang digunakan untuk melarutkan obat dan larutan hasil dan akan disebutkan oleh pabrik pembuatannya. Contohnya, encerkan serbuk dengan 2 mili air steril untuk suntikan guna membuat 50 mg dalam berapa mili gitu ya. Nah, yang 12, yang terakhir, nama pabrik pembuatan. Jadi, obat tersebut siapa yang memproduksinya, kayak gitu. Jadi, untuk perbedaan dari salep dan pasta itu sendiri, pertama dari segi sediaan. Dia memiliki tekstur lebih lengket, sedangkan pasta dia kaku dan lebih kental daripada salep. Kemudian dari segi penyerapannya, pasta lebih besar, sedangkan salep dia kurang. Karena mungkin dia lebih banyak mengandung lemak sehingga pengabsorpsiannya kurang gitu. Untuk persamaannya dia sama-sama praktis, mudah diaplikasikannya dan ekonomis. 10 menit telah berlalu, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penjelasan yang kurang tepat, serta tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih kehadiran kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.